Selamat pagi semuanya, kembali lagi di podcast kedua Training Legislatif. Sebelumnya perkenalkan, aku Amalia Azfar dari acara Training Legislatif yang menjadi podcaster pada pagi hari ini. Sebelumnya pada pagi hari ini kita akan membicarakan podcast terkait kenalan bareng DLM Yuk, dan aku sendiri udah bersama dengan pembicara dari DLM Unsur dan DLM Fakultas yang ada di Unsur. Sebelumnya nih kita sapa dulu nih kakak-kakaknya. Halo Mas, Mbak. Halo. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu nih dari mbak-mbak yang paling pojok tuh. Mungkin dari Mbak siapa, yuk kenalan dulu nama, asal DLM, dan dari prodi mana mungkin. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aam Azmia dari DLM FIK Unsur, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan 2018. Halo Kak Aam. Halo. Oke, Kak Aam ya? Iya. Oke, selanjutnya mungkin Mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Diana Hotmareta Mubolon dari DLM KBMIK, Keluarga Besar Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, Mbak Diana dipanggilnya Mbak Diana mungkin ya? Oke, halo Mbak Diana, salam kenal ya. Lanjut nih ke Mas yang di dekat aku nih, mungkin bisa kenalan. Oke. Sebelumnya terima kasih udah buka FP. Aku ada dalam FP dari prodi. Oke, terima kasih Mas. Siapa Mas Sehat? Iya. Salam ya Mas Sehat. Lanjut nih yang di samping aku yang mungkin orang-orang udah pada tahu nih siapa orangnya. Mungkin ayo silakan Mas. Halo, perkenalkan, namaku Anas Mufaizin, bisa dipanggil Anas ya. Dari DLM Unsur, asal prodi dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Oke, selamat kenal Mas Anas nih yang dari DLM Unsur yang jadi tuan rumah dari training legislatif kali ini. Mungkin ke Mas belakang Mas Anas, silakan Mas. Oke, perkenalkan sama saya Kak Nata dari DLM Unsur. Saya jurusan S1 Peternakan. Oke, halo salam kenal Mas Dava. Oke, lanjut ke sampingnya Mas Dava. Halo Mas. Ya, halo. Aku Erik dari DLM Fakultas Hukum, jurusan Ilmu. Oke, itu angkatan berapa tuh? Angkatan 2018. Oke, berarti sama ya sama Mas Anas. Sama satu kelas. Oke, saya nggak nanya juga sih. Oke, kita lanjut. Terus sebelahnya Mas Erik. Siapa nih? Oke, perkenalkan namaku Ilham Sagitu Sadewa dari ISP 2018 dari DLM IPB Unsur. Oke, halo Mas. Siapa tadi? Coba Ilham. Oh iya Mas Ilham. Oke, salam kenal ya Mas Ilham. Ya, salam kenal juga. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung kita langsung membahas apa sih yang mau kita obrolin di podcast kali ini. Kan kalian udah tahu nih temanya kenalan bareng DLM, pasti gak jauh-jauh dari apa sih yang ada di DLM itu, biar teman-teman yang lain tuh tahu kalau di Unsur tuh ada apa lembaga legislatif yang berdiri gitu. Oke, mungkin dari siapa dulu nih yang mau menjawab ya? Aku tanya dulu nih. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan buat kalian nih, sejauh ini kan kita udah tahu nih kita mengalami pandemi dan kita harus melakukan semuanya secara daring. Dan dari kalian gimana sih cara kalian menjalankan proker-proker kalian di masa daring ini? Dan apakah ketika kalian menjalankan proker ini menggunakan bisa dilakukan secara hybrid atau full daring gitu? Mungkin dari siapa dulu yang mau jawab? Mungkin Mas Anas dulu nih yang dari DLM Unsur. Oke, kalau menjalankan proker selama pandemi seperti ini sih dari DLM Unsur ya, walaupun terbentuk dengan PPKM, tapi tetap kita menjalankan proker secara hybrid nih. Namun ketika memang melaksanakan secara online offline, yang offline-nya sendiri juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Berarti untuk offline-nya mungkin gimana tuh kegiatannya? Apakah datang ke sekre atau gimana tuh? Iya, datang ke sekre. Jadi kayak kegiatan ketika memang ada kegiatan pengawasan secara langsung, kemudian internalisasi anggota itu juga datang ke sekre. Oke, kalau dari yang lain nih, mungkin dari Mbak Diana gimana kalau dari Dinkes sendiri? Oke, kalau di Dinkes sendiri sejauh ini kita masih melaksanakan secara daring ya, terutama untuk pengawasan dan untuk upgrading kita secara online. Karena untuk dari proker BEM sendiri itu mereka lebih banyak ke online. Oke, berarti kalau dari Dinkes beda jauh sama ini ya. Kalau DLM kan hybrid sih, kalau dari Dinkes sendiri dan secara online. Oke, full. Kalau dari mana nih? Mungkin dari yang dekat dulu, Mas Rehan, gimana ya? FP sih sebenarnya hampir sama ya, kayak
dikas gitu. Jadi secara daring, kebanyakan juga broker-broker B juga banyak daringnya. Dan kalau misalnya dari B, ada broker yang offline dan kita tidak bisa hadir, kita mengawasi secara daring. Mungkin nih dari pengawasan secara daring itu gimana tuh Teh? Awalnya sih kita pakai biasa sih ngecek gitu ya, ngecek biasa, terus juga nanya-nanya tentang kendala dan yang lain. Lalu dari presiden dan aku akhirnya mengusulkan bahwa kita ini ada yang dari Google Meet gitu. Jadi di dalam satu kita berisi dan tentang dan kawasan. Oke, paham. Oke, berarti bisa teratasi ya meskipun secara daring. Oke, mungkin lanjut ke Mas Erik, gimana dari FH sendiri? Ya, kalau dalam apa sih sama kayak di Lanjut ya. Sistemnya hybrid, ada yang program kerja dilaksanakan secara daring, ada juga yang luring. Untuk yang daringnya ini itu ke kunjungan kerja, terus penampungan aspirasi, komisi advokasi itu melalui daring. Terus yang luring ini pengawasan masih hybrid juga sebetulnya, ada yang daring, ada itu. Gitu. Jadi sistemnya hybrid. Oke, berarti yang kurang lebih sama lah ya sama dia. Ya. Oke, buat dari FEB sendiri gimana nih? Oke, kalau dari FEB sendiri full online, full daring. Berarti tidak semua broker berarti sama kayak FEB tadi ya? Iya, betul. Dilakukan secara online itu. Iya, Kalau betul. untuk sistem pengawasannya tuh gimana? Apakah melakukan Google Meet juga sama kayak di FEB atau gimana? Kalau pengawasan sama sih. Lewat Google Meet, terus ngetet juga gitu. Oke, tapi kalau dari FEB sendiri mungkin kan banyak nih orang-orang asal Purwokerto gitu. Itu tuh bisa nggak sih mereka mengawasi secara daring apa secara luring atau emang diharuskan semuanya daring gitu? Kalau untuk saat ini ya full daring. Karena buat broker dari BEM sendiri juga daring. Oke, baik. Oke, mungkin lanjut dulu ya ke FPK nih. Gimana nih Mbak Aam buat FPK sendiri? Oke, jadi untuk di FPIK sendiri dari DLM-nya itu kita daring untuk acara-acaranya, tapi terkadang kita juga petugas atau panitianya biasanya kumpul gitu. Oke, tapi kalau untuk petugas dan panitia secara kumpul dari DLM gimana tuh? Maksudnya kayak menanggapinya gitu? Kayak apa ya, DLM apa yang jadi tugas utama karena ini kan lagi pandemi gitu loh. Oh, jadi biasanya untuk konsultasi acara atau enggak sekedar diskusi aja sih. Oke, makasih Mbak. Kita lanjut dulu nih ke Fapet. Gimana nih kalau dari Fapet? Oke, kalau Fapet lebih banyaknya itu luring sih offline-nya, karena kita pakainya hybrid dari jalan langsung. Kalau pengawasan langsung itu kita langsung menanyakan ke panitia dari BEM ya, itu secara langsung entah itu dari chat atau luring offline. Tapi untuk pengawasan itu langsungnya itu emang benar kita nggak menurut mereka ketika brokernya itu dijadwalkan dan sesuai, kita langsung buat laporan pengawasan tanpa adanya pertemuan secara langsung. Jadi kalau buat yang offline mungkin di pengawasan secara langsungnya itu pasti kebanyakan malah offline untuk pakai sendiri. Cuman untuk panitiaannya yang offline, cuman kalau nggak usaha kayak KMB dan lain-lain tetap online. Mantap sih, tapi kan beda sih. Soalnya ya banyak itu offline ya. Oh ya, paham lah. Tapi mungkin bisa jadi inspirasi buat fakultas lain gimana caranya Fapet menerapkan hal itu, dan menurut kalian baik atau enggaknya gitu jangan secara banyak hybridnya itu ya bisa dibilang. Fapet ada kembaran Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari jalan masing-masing, apa sih proker terbesar kalian dan apa yang menjadi kendala atau menjadi hal yang kayak kita bakal membuat ini menjadi proker yang paling keren nih gitu. Mungkin dari Mas Rehan dulu nih. Buat proker paling besar sih ya modelnya kayaknya kalau yang buat proker yang paling besar itu kan tadi pemira. Nah terus ada satu lagi di teknik masuk proker paling besar dari dalam FT. Kendala terbesarnya mungkin
hampir sama semuanya ya. Jadi karena online dan lain-lain mau sebagai alasan. Ya. Terus kalau sekarang di FPI kan alhamdulillahnya ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Untuk pelaksanaannya pun akan jauh lebih gampang. Nah, ada undang-undang KPK yang mengatur tentang satu. Jadi nanti ada pemira itu bukan eksekutif dari ini. Oke, berarti meskipun ada kendala tapi sudah teratasi. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Aang nih, gimana kalau di FPIK sendiri? Kalau di FPIK sendiri sejauh kegiatan utamanya ya sama pemira. Untuk kendalanya sendiri sampai saat ini belum ada yang begitu menyusahkan ya. Tapi kita masih mengusahakan terkait media yang menggunakan ilmu. Berarti masih diusahakan, tapi ya mungkin kalau bisa dilanjut, kalau enggak udah ada solusi lain. Ya, nanti bisa. Oke, mungkin lanjut ke dari FEB. Mas Ilham, gimana kalau di FEB? Kalau di FEB ya fokus terbesarnya itu ada Mira sama namanya itu sekolah parlemen. Nah, sekolah parlemen sendiri itu hampir sama kayak ini sih, kayak Dani sekali. Oh, kalau sekolah parlemen tuh berjalan berapa lama tuh dalam kurun waktu ini? Kalau untuk pengalaman tahun lalu itu baru sehari doang sih. Oh, berarti sehari kayak dalam bentuk webinar atau? Ya, bentuknya bentuk webinar. Oh, berarti sama ya, juga ya kayak training misalnya Ya, webinar. sama. Oke, mungkin lanjut ke bagian gimana deh kalau dari Krisnya sendiri? Kalau dari kita sendiri tuh proker paling besarnya sama kayak teknik, FPIK sama FIB pemira ya. Dan untuk kendalanya sendiri itu kalau di Fitness apa ya, jiwa untuk ikut kepanitiaan, jiwa untuk organisasi itu kadang menurun nih gara-gara online. Soalnya kan orang kalau di Fitness sendiri tuh biasanya kayak males online gitu kan. Soalnya nggak ketemu langsung sama orangnya dan itu kayak susah gitu untuk berkomunikasi. Berarti mungkin kendalanya lebih ke orang-orang yang mana menumbuhkan semangat mereka untuk tetap mengikuti kepanitiaan meskipun secara daring ini gitu ya. Oke, baik, mungkin lanjut ke Mas Java nih. Gimana kalau di Tapet? Kalau proper Ya, kalau misalnya itu secara umum mungkin ya pemira atau dari Mas FEB-nya ada Mas Ilham. Tadi kan Mas Ilham kan menyebutkan sekolah parlemen kan, yang mungkin selain mengira itu gitu. ya kalau dari segi terbesar ya kalau dari Pak itu dulu proker kita besar semua biar semangatnya itu ada. Nah, tapi yang paling besar dalam hal karena itu harus bisa. Aduh. Berarti emang semuanya besar, tapi kalau dananya emang beda lagi. Nah, kalau besar apa nih? Kalau paling besar dananya Mira. Karena kalau Mira kan kita manfaatkan dana mahasiswaan ya, dana dari fakultas. Padahal juga ada tawaran dari kawan-kawan dari mana sepatu kemarin mau dari LB juga nih. Tapi waktu diwisi lagi saya juga nih dana mahasiswa agak besar nih. Biar tahun depan nggak turun kan, kalau tahun depan ada besar turun lagi tuh spesialisasi fakultas. Makanya ini paling besar ya Mira gitu di dalam besar semua. Oke, keren. Paket emang paling beda ya. Oke, mungkin kalau dari jalan sendiri tuh gimana rasakan? Oke, sama seperti Papet sih. Kalau dibilang besar semua. Oke. Karena memang untuk tahun ini DLM kayak membuat fondasi sih lebih awalnya. Jadi kita ada 3 yang paling besar. Oke. Yang pertama itu terkait memfasilitasi atau mengupayakan supaya kebutuhan ada itu menjadi undang-undang dasar. Terus yang kedua sama untuk pemira, dan yang ketiga ini program inovasi sih, dari saatnya menggandeng 6 elemen dalam fakultas tersebut. Nah, untuk kendalanya sendiri sebenarnya kendala yang paling mendasar karena memang di peraturan paling dasar ya, kita masih memakai ADRT KBRU itu belum mengatur secara konkret mengenai pemira. Jadi ketika kita membuat undang-undang pemira pun masih banyak hal-hal yang memang tidak diatur secara mendasar dalam ADRT sendiri. Wah, susah juga nih gitu.
Makanya ya upayakan terlebih dahulu terkait undang-undang dasar itu sendiri. Oke, berarti itu menjadi proker besar karena kita menjawabnya dengan besar gitu. Iya, ini sebenarnya bukan proper DLM unsur yang ada itu ya menjadi undang dasar, tapi ya perlu kita bersama karena memang KDM unsur kan meliputi beberapa elemen. Ya, kita saling memiliki satu sama lain sehingga harmonisasi kegiatan kemahasiswaan, norma-norma yang ada di unsur itu bisa saling berharmoni bersama-sama. Keren banget emang DLM unsur. Oke, kita lanjut nih yang terakhir dari DLM gimana nih Mas Erik? Ya, kalau di dalam FIT sendiri nyebutnya dengan program kerja strategis ya. Oke. Itu ada 4. Itu yang pertama APLI, terus ada training legislatif, sama sekolah legislatif. Nah, itu program kerja strategisnya. Terus tadi kan teman-teman pada sebutin program kerja strategis Pemira. Nah, kalau di Fakultas Hukum itu sendiri, Pemira itu menjadi program kerja KPMEVA gitu, tapi lembaga pemiranya itu punya hubungan subordinatif dengan DLMEVA gitu. Jadi masih tanggung jawab DLMEVA sih. Tapi nggak masuk ke proker gitu. Iya, untuk program kerja strategisnya sih 4 aja. Itu penelitian. Kali ini juga yang menjadi FH atau Pemira nggak dipegang sebagai proker tapi tetap ditanggung jawabin oleh DLM. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Terkait karena pandemi online ini, pencapaian terbesar dari DLM kalian masing-masing itu apa sih? Mungkin diberi waktu spesial sedikit untuk memikirkan apa yang udah tercapai dengan baik gitu. Mungkin nih dari siapa yang udah siap mau menunjuk diri gitu, daripada saya tunjukin satu-satu kan mungkin bisa mengajukan diri terlebih dahulu. Mau nanya dulu deh, ini pencapaian berarti yang sudah tercapai ya? Sudah terlaksana? Ya, maksudnya kayak sesuai target dengan sesuai target yang diinginkan gitu. Jadi yang sudah terlaksana dong. Mungkin kalau untuk proker-proker yang belum, ya pasti harapan juga tercapai juga. Cuma kita menanyakan yang udah tercapai dahulu gitu. Jadi kepuasan terhadap proker. Ya boleh. Ya langsung mas ya. Ini masa langsung jawab, kan? Saya agak-agak belum tersombong tapi ini kan. Oke. Membanggakan diri itu nggak salah kok. Kalau untuk pencapaian terbesar dari sih sebenarnya untuk sampai saat ini Ya. sampai saat ini sih tetap merasakan anggota DLM. Jadi alhamdulillahnya tahun ini yang memang diinginkan dari DLM bisa terlaksana dan juga bisa tercapai dan misalkan oleh teman-teman KBMP Pada periode kali ini. itu akan dilaksanakan juga buat kita. Oke, berarti dari DLM FT sendiri itu adalah undang-undang pengesahan keanggotaan. Sudah disahkan. Oke, makasih Mas Em. Mungkin lanjut nih ke Mas Deva. Kalau di FAPE sendiri apa tuh? Pencapaian terbesar ya. Ya. Ya balik lagi ke tadi proker kita bisa semua, jadi contohnya bisa semua juga. Ya, kalau pencapaian paling puas itu ada di pengesahan undang-undang BU dan penggunaannya, karena undang-undang BU itu undang-undang pembuatan tentang cara pembuatan undang-undang ya. Itu kenapa kita sebut sangat puas, karena di undang-undang BU itu yang kita targetnya hanya uji coba selama setahun ke depan, tapi ternyata dari teman FAPET, dari KM FAPET itu setuju untuk langsung melakukan pengesahan dan penggunaan. Jadi baik terima dari target kita yang harusnya cuma dicoba. Nah, ada temuan baru juga nih di undang-undang Pemira, karena beberapa tahun terakhir itu ada yang namanya Pemira, tapi setelah kita lakukan perubahan dan dari yang FAPET itu melakukan kayak perancangan itu, karena ada beberapa ternyata yang kita sebut sebagai undang-undang kan belum sebagai undang, masih sebagai peraturan asal, dalamnya itu belum cakap buat disebut sebagai undang-undang. Jadi itu terus apalagi ya kalau masuk ke KMD karena besar juga, dan target dari visitasi itu melebihi target awalnya sekarang udah Banyak juga nih dari FAPET. Bukan apa besarnya juga banyak. Iya. Pokoknya biasa. Oke, lanjut nih ke Kak Diana nih. Dari FIPE sendiri gimana nih Kak?
Kalau dari kita sendiri itu capaian terbesarnya itu RAB sih, rancangan anggaran dan misalkan kita nulis sendiri bagi-bagi uang gitu kan ya, dari uang segini diusahakan semua itu harus, karena kalau seandainya di periode ini tidak terserap dengan maksimal mesti periode berikutnya akan ada potongan. Pengurusan selanjutnya biar nggak terpotong lagi masalah RAB ini ya. Oke, lanjut nih ke sampingnya Mbak Dian, langsung ke Mbak Aam. Gimana nih kalau dari FPIK sendiri, Mbak? Oke, dari FPK sendiri mungkin untuk capaian tahun ini kebetulan undang-undangnya memang masih proses ya. Tapi kita pencapaiannya paling di sistem pengawasan yang sudah lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada penampungan aspirasi yang juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita untuk tahun ini capaian terbesar menurut saya sih bisa merangkul KBM lebih baik lagi. Oke, berarti ini lebih ke KBM-nya sendiri ya. Oke, mungkin lanjut nih ke FEB, gimana Mas Ilham? Oke, kalau dari FEB ya, capaian terbesar sih belum ada. Cuma kayak tingkat kepuasan dari aku ya, itu baru aja amandemen undang-undang, yaitu tentang undang-undang cara pembuatan undang-undang. Yang mana kan waktu disahkan tahun 2018 itu masih banyak yang yang kurang pas gitu. Jadi untuk saat ini baru itu sih kalau dari FEB. Dari tentang undang-undang. Ya betul, Mbak. Oke, kalau dari Eva gimana Mas Edi? Ya, kalau dari Eva sendiri untuk program kerja untuk capaian program kerja yang baik itu ke sistem pengawasan sih, gitu, karena perbedaan yang cukup signifikan dari periode kemarin sama sekarang, gitu. Bedanya itu di protap yang kami bawakan di periode sekarang. Kalau di periode kemarin itu protapnya dalam bentuk ketetapan. Nah, kalau yang di periode sekarang ini bentuknya dari peraturan. Jadi itu sebuah capaian juga ya, perbedaan itu. Ada perubahan lah ya. Iya. Mungkin ini kalau terakhir menjadi masalah dalam apa sih Pak capaian terbesar sampai sekarang gitu? Dari terkait capaian paling besar ya sampai sekarang adalah yang seperti apa itu sama dari FPIK sama EVA ya, yaitu terkait peraturan pengawasannya sendiri. Ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya, di mana di tahun ini kita tuangkan di dalam peraturan nomor 1, nah itu handling juga, nah itu sistem pengawasannya juga alhamdulillah juga semakin baik karena check and balances antara DLM dari legislatif dengan eksekutif juga bisa berjalan. Kemudian di tahun ini pula juga kita sudah mengeluarkan 23 peraturan nomor 1 dan peraturan nomor 2, nah itu jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga ya, kita bisa merangkul sih dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang di tahun ini kita pun juga sudah menggandeng beberapa UKM, kemudian menggandeng BLN ini sudah bisa menjadi lingkar, bisa berkolaborasi bersama seperti ini. Itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa, karena memang di tahun ini target dari aku sendiri itu membuat fondasi yang harapannya memang jangka panjang ini sendiri, kaderisasi mengenai DLM bagi fakultas, UNIF, dan eksistensi daripada DLM fakultas dan UNIF ini sendiri juga semakin bagus gitu, dan mahasiswa pun jadi lebih tahu karena memang DLM itu sebenarnya penting gitu. Oke, makasih Mas Ana. Mungkin ini untuk jadi pertanyaan terakhir buat kalian. Tadi kan kita udah membahas proker dan apa yang menjadi kendala atau menjadi keunggulan bagi kalian gitu. Mungkin aku sekarang lebih ke pengalaman kalian gitu. Kayak pengalaman berkesan apa sih kalian dalam pengurusan DLM itu sendiri? Mungkin jadi buat motivasi atau inspirasi teman-teman nih biar pada bisa masuk DLM gitu. Mungkin dari siapa nih yang mau ngajak dulu? Mas Raya apa? Ayo Mas Raya. Oke, yang dulu nih. Oke, kita Mas Ana. Pengalaman paling berkesan ya. Jadi gini sih, mungkin dari kawan-kawan semua ya, baik pendengar podcast nantinya melihat DLM Unsur secara historis ya, bahwasanya ketika memang dilihat ketika menjadi ketua DLM Unsur sendiri seperti ditumbalkan gitu. Nah ini menjadi suatu tantangan di periode kami saat ini karena memang banyak yang melihat jadi ketua DLM Unsur itu tumbal gitu, dan bahkan dari pendahulu tuh berkata pun juga itu tumbal gitu. Namun hal ini pun aku bantah karena memang ya hal ini pun harus
dibenahi gitu. Masa iya ketika memang sudah menjadi borok ya borok terus gitu. Ya kita benahi bersama-sama sehingga memang untuk tahun ini fokus dari dalam unsur ya kita membangun lagi fondasi dari awal karena memang ketika membuat rumah ya yang harus dibikin terlebih dahulu ya fondasi. Nah untuk saat ini memang pengalaman yang paling berkesan ya ini mengubah stigma menjadi ketua dalam unsur itu tumbal atau menjadi pengurus dalam unsur tumbal gitu. Oh berarti bisa dikatakan kalau meskipun di tumbal kita tidak boleh setengah-setengah atau tetap profesional gitu ya Pak. Oke, mungkin lanjut nih ke Kak Diana, gimana Pak Diana? Kalau dari saya sendiri itu jujur dari SMA sampai kapan? Tahun 2019 itu saya lebih ke eksekutif. Saya lebih ke OSIS, terus ke band. Terus tiba-tiba muncullah saya menjadi kepala komisi waktu itu di DLR. Saya tuh kok kesini-sini nyaman gitu kan. Terus itu coba kita mau naik gak lah pas lagi atas mana nih gitu kan. Jadi ketua lah gitu kan. Ya udah deh aku coba. Ternyata makin kesini ternyata makin nyaman. Tapi sama. Aku dulu juga dari eksekutif. Ini baru pertama dari legislatif. Oke, mungkin kalau dari Mas Erik nih gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya kebanggaannya ada di DLM itu bisa dilihat dari aku pribadi. Karena aku pribadi ini udah ada 3 tahun di DLM. Yaitu dari tahun 2019, 2020, 2021. Itu 3 tahun aku di sini berarti suatu tanda bahwa ini tuh berdampak baik untuk aku. Terus juga ini bisa mengembangkan diri aku sih. Itu yang membuat aku betah gitu kan. Meskipun kita kerjanya kebanyakan mikir nggak kayak yang lain mungkin yang mengutamakan sistem kekeluargaan gitu. Tapi di dalam itu sendiri tetap ada sistem kekeluargaannya di samping kita mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang cukup banyak gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa sambil belajar terus sambil memperluas relasi juga. Jadi dengan senang hati ya meskipun bekerjanya banyak mikirnya gitu ya Kak. Ya. Oke, mungkin lanjut nih ke Kak Dava, gimana dari Papek? Apa sih yang menjadi pesan dan pesannya gitu di Papek? Kalau jadi kalau pesan ya sih dari ya pengalaman karena jadi kalau pengalaman masuk DLM apalagi kalau itu udah sistem pemilihannya udah kira ya kalau misalnya kayak calon beneran nih kita fokus mana-mana itu kan apa sih kita kan orang biasa iya itu agak balik nah itu kayak kan sebagai orang biasa nih kok kayaknya keren banget sebenarnya nih mana itu lagu baru di pemilihannya belum lagi kalau udah masuk ke parlemennya misalkan kita harus legislasi juga kita nih berempat kan dari legislasi itu ada 4 orang masa berempat nih bisa buat undang-undang yang dipakai buat ratusan kan kalau ratusannya itu buat orang kan hebat nggak sih kalian buat peraturan nih berempat doang buat peraturan yang bagaimana tuh undang-undang tapi dipakai orang sefakultas itu kan iya kamu orang biasa tapi dari itu kamu berpengaruh terhadap orang jadi kayak ternyata tuh hasil pikir kayak gini doang dan itu pakai sama orang-orang berkepanjangannya aja sih Oke, makasih Kak Dava nih apa kayaknya seru juga nih kalau jadi Mas yang pakai bangga banget nih gitu. Oke, mungkin dari Mas Ilham nih gimana? Ya kalau dari aku juga sama sih kayak Mas Erik tadi. Aku udah di DLM 3 tahun dari tahun 2017. Dari dulu awalnya aku masih biasa aja terus nggak introvert orangnya dulu. Nah sekarang aku udah kayak belajar buat ngobrol sama lain gitu, terus kayak berusaha buat lebih lebih mendekatkan dengan teman-teman, terus dengan KPPB juga lebih kenal.
Jadi kayak buat melatih gitu Iya, betul banget. menambah relasi lagi. Iya, betul. Oke, makasih Mas Ilham. Kita lanjut lagi ke Mbak Am. Gimana nih kalau Mbak Am sendiri? Ya untuk saya sendiri pengalamannya itu mungkin lebih ke peran yang lebih banyak mendengarkan, lebih banyak membaca, juga kan menampung aspirasi. Nah itu baru saya dapatkan memang di DLM. Benar-benar lebih kritis dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir nih, yang dari tadi kan menjadi pembuka gitu. Sekarang menjadi penutup pertanyaan. Pada Mas Rehan, gimana nih Mas Rehan? Saya kalau saya Iya. jadi kalau aku jujur ya, aku tuh gak pernah ikut organisasi dari baik malah dari kecil tuh gak pernah ikut organisasi sampai akhirnya jadi kalau misalnya Mas Ilham tadi agak introvert ya, kalau aku antisosial gitu, benar-benar gak pernah aku lebih kayak benar-benar sendiri aja gitu ya, kalau sendiri kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak berpikir bahwa gue kalau kayak gini relasi kan nantinya bicara kerja dan lain-lain kan itu kan jadi berkembang untuk diri sendiri gitu loh. Jadi aku akhirnya DLM dan itu suatu prestasi juga sih, karena orang yang nggak pernah ikut organisasi dan lain-lain dipercaya untuk jaga sebuah proker orang yang dibuat kayak gitu tuh saya nyaman dan aku melihat bahwa DLM itu nggak sedikit gitu. Gue sih ngeliatnya kayak apa ya? Oke, nggak apa-apa. Nyaman ngomong. Jadi aku ngeliatnya gue ngeliatnya gak segini. Dia bisa berkembang lebih sabar. Jadi kalau melihat dari misalnya aku cita spesies, kok kayak itu banget ya antara misalnya banget ya, aku bisa jauh, berani lah. Dan itu ibaratnya orang kalau misalnya berkembang jalani sepakat mungkin aku langsung kayak wah bakal ucapan ya kali gitu. Wah penanggulannya ya itu dari aku jadi yang Oke, berarti sangat bermanfaat ya. satu lagi kalau misalnya ini Oke, yang ngomong aja nih Oke, biar kalau panjang. silakan. Jadi buat jadi DLM tuh aku suatu prestasinya bisa dikenal gitu loh. Jadi misalnya lagi makan tegur sama orang ya nggak kenal gitu, jadi tegur kan karena jadi tegur kan suatu prestasi banget ya kan. Betul. Ya gimana ya, jadi orang antisosial dan introvert dan yang lain juga Benar-benar, tapi itu jadi salah satu. Jangan nih dari Kak Rehan, jangan pernah takut untuk maju. Siapa tuh kan jadi ketuanya gitu kan nanti. Jangan lupa itu buat podcast lagi. Mungkin ada yang mau promosi, silahkan. Kayak penutup, sebagai penutup. Mungkin di Mas Anas, mungkin mengenalkan training website. Buat kawan-kawanku sejagat maya yang mendengar podcast pada kali ini, jangan lupa untuk mengikuti kegiatan training legislatif yang tentunya banyak benefit yang kalian dapatkan gitu. Silakan teman-teman bisa ikuti karena itu sangat bermanfaat sekali bagi kalian. Karena ini faktor yang sangat luar biasa. Kegiatan ini digagas oleh DLM Unsud dan kolaborasi bersama dalam fakultas, tentunya nantikanlah. Buat penutupnya mungkin dari Afaf Malaysia setelah podcast kali ini saya tutup podcast pada hari ini dan sampai jumpa di podcast berikutnya.